Shalom, shalom, shalom. Keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, dimanapun saudara saat ini berada, khususnya Gereja Bethel Indonesia di kota Surabaya. Seluruh gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, seluruh pengerja yang ada, bahkan seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa pengharapan saudara kepada Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia. Bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Pengharapan saudara tepat pada sasaran. Percayalah, waktu Tuhan segera akan tiba di depan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin berbagi satu kebenaran firman Allah yang semakin meneguhkan ketika saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, virus corona, yang bisa sebagian besar orang menyatakan bahwa tidak menyangka akan adanya wabah ini. Apalagi wabah ini bukan saja terjadi di satu kota, di satu bangsa, tapi terjadi di seluruh dunia, pandemik. Sungguh sesuatu yang tidak kita duga. Yang pertama datangnya, yang kedua penularannya. Yang ketiga adalah dampaknya. Yang ternyata memberikan dampak yang sangat meluas, yang tidak lagi bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena ini berkenaan dengan keberadaan manusia di tengah masyarakat, di tengah bangsa, bahkan tentu di hadapan Allah. Sehingga anak sekolah pun harus di rumah, bekerja di rumah, ibadah pun di rumah. Saudara kasih Tuhan, ketika renungan mengenai masalah pandemik ini kita sama-sama lakukan, maka firman Tuhan ini meneguhkan saya pribadi. Dan saya percaya karena firman yang kita dengar, yang kita miliki adalah firman yang sama. Maka saya percaya kalau saya mendapat peneguhan, saya berbagi untuk saudara semuanya, percayalah firman Tuhan ini pun meneguhkan kita sekalian. Lukas 12, 47, 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka hati untuk merenungkan akan firman Tuhan ini. Yang saya dapatkan, saya sampaikan dalam bentuk tema pentingnya persiapan. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kewaspadaan yang diwujud nyatakan dalam bentuk persiapan, dan persiapan. Yang ternyata dalam bacaan firman Tuhan yang disebut dengan persiapan itu adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara kasih Tuhan, persiapan, kewaspadaan, persiapan melakukan apa yang Tuhan kehendaki ternyata itu sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi sesuatu yang akan datang. Saya katakan saja sesuatu yang akan datang. Jika ketika sesuatu itu datang, maka saudara dan saya kedapatan orang-orang yang bijaksana. Bukan orang bodoh, bukan orang yang kagetan, bahkan panik, gelisah, cemas. Kenapa? Karena saudara telah mempersiapkan diri. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan,
kehidupan hari inilah sesungguhnya adalah masa persiapan. Kehidupan hari inilah sesungguhnya waktu, masa di mana kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Masalahnya adalah akan terjadi sesuatu di depan kita. Selengkapnya saudara pasti semua sudah mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Khususnya ketika berbicara akhir zaman. Itu akan terjadi dan bisa saya katakan mulai terjadi. Dan kasih Tuhan, ternyata bukan saja persiapan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai satu sikap waspada, namun ternyata dalam bacaan tadi kita ini ternyata benar adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang layak dipercaya untuk satu tugas, untuk satu jabatan, untuk satu fungsi. Sehingga ketika kedapatan kita ini adalah orang-orang yang mempersiapkan diri, maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk menolak tugas itu, jabatan itu, ataupun apa saja yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya inilah hal yang sangat penting hari-hari ini. Bisa jadi melalui pandemik COVID-19 ini, kita menjadi panik, menjadi susah, menjadi sedih, menjadi tertekan, dan bahkan terus bertanya-tanya, apalagi sudah berjalan pada bulan yang keempat. Kita bisa jadi bertanya-tanya setiap hari, kapan selesainya ini? Mengapa di sana kita dengar begini, terus rasanya semakin berita demi berita tentang COVID-19 itu bukan melegakan tetapi membelenggu, menjepit, menekan kita. Saya percaya saudara tidak hanya melihat perkembangan yang terjadi di kota di mana kita tinggal, bahkan bagi negeri di mana kita ada, tapi berita ini sudah luas. Berbagai negara kita bisa mengetahui bagaimana sikap mereka. Memang kebanyakan terkejut, heran, panik, gelisah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kemudian dampaknya atau akibat yang harus kita hadapi adalah dirumahkan. Tidak ada keberanian kita keluar untuk bekerja, untuk belajar, untuk beribadah. Kegiatan apapun yang biasanya kita lakukan itu tiba-tiba harus mandek, harus berhenti. Saudaraku, namun pada saat kita mendengar apa yang terjadi di berbagai negara, ternyata bisa jadi kepanikan yang terjadi di sini rasanya seperti lebih berat dibanding negara itu. Kegelisahannya lebih-lebih di negeri kita, di lingkungan kita, dibandingkan di negeri itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bahkan mendengar lebih jauh lagi, katakan dalam perjalanan yang sama, pandemi ini terjadi, tiba-tiba kita mendengar yang di luar negeri sana, di satu negara itu, ternyata sudah mulai longgar, sudah ada relaksasi, sudah ada pencabutan, lockdown, mulai beraktivitas lagi. Sementara kita melihat di sekitar kita kok semakin menekan. Ada satu negara yang saya perhatikan, tepatnya dua negara yang saya tidak perlu sampaikan, tetapi yang pasti kepanikannya tidak terlalu, kesiapannya menghadapi bencana sebagaimana sepertinya kesannya mereka biasa menghadapinya. Karena ada yang mengatakan sebelum COVID-19 mereka sudah terbiasa pakai masker, mereka sudah terbiasa bersikap waspada, hati-hati, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pergi. Bahkan di tempat-tempat umum mereka sangat menghormati ketetapan-ketetapan yang ada, peraturan-peraturan, apakah itu lalu lintas, cara menyeberang jalan dan lain sebagainya.
Mereka sangat disiplin. Ternyata saudaraku yang kasih Tuhan, kewaspadaan itu penting. Persiapan itu penting. Disiplin itu penting. Melakukan, membiasakan diri untuk disiplin, untuk mentaati aturan-aturan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang pemerintah kehendaki, itu ternyata penting. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, jangan kecil hati, karena selama firman Tuhan diberitakan, selama itu pula masih terbuka kesempatan kita untuk berbenah diri. Selama firman Tuhan diberitakan, itu namanya kasih karunia Allah tetap berlaku. Tuhan yang berbaik hati tetap memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk kita melangkah menuju ke sana. Apalagi sekarang kita sudah sangat dekat, sangat familiar untuk mendengar new normal. Banyak yang ingin mengatakan bukan new normal tapi new norma. Kenormalan baru, tatanan baru. Silahkan apa saja yang bisa kita katakan, yang jelas, yang kita pastikan, yang kita yakinkan, hidup ke depan tidak lagi bisa kita lakukan sebagaimana biasanya sebelum pandemik itu terjadi untuk kita lakukan. Tidak bisa lagi. Nampaknya Tuhan memang menghendaki kita harus masuk pada masa yang baru. Saudaraku kasih Tuhan. Dan bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi pribadi yang terbiasa melaksanakan sesuatu, segala sesuatu dengan kewaspadaan, dengan disiplin, dengan taat setia melakukan ketetapan-ketetapan. Apakah terlebih ketetapan Tuhan, juga termasuk ketetapan pemerintah. Yang jelas seperti saya gambarkan tadi, ternyata negara itu, masyarakat itu tidak terlalu tergopoh-gopoh, tidak terlalu panik. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Prosedurnya, protokolnya, urutan kerjanya, itu sepertinya sudah terbiasa. Sementara kita sudah ada masker di wajah, tapi tidak dipakai sepenuhnya. Justru janggutnya yang dipasang masker, hanya karena belum biasa atau belum mengerti arti disiplin. Apa arti disiplin? Apa arti masker? Untuk kita lakukan dengan cara yang benar. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka dalam perenungan lebih jauh, saya kemudian ingin berbagi kepada saudara di sini kemudian pentingnya ibadah. Ibadah bukan saja itu berarti kita berada di satu gedung. Tapi ibadah itu kita harus kembalikan pada arti yang sebelumnya. Sebagaimana pada zaman Enos, pertama kali bangsa itu memulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan saja berada di satu tempat, tapi sesungguhnya pertama adalah memanggil nama Tuhan. Yang kedua, untuk fokus memandang Tuhan. Untuk siap mendengar ketetapan. Untuk siap mendengar petunjuk. Untuk siap mendengar aturan ketetapan yang harus kita jalani sebagai satu bangsa pilihan Tuhan. Bahkan lebih dari itu adalah, sesungguhnya ibadah itu adalah ujungnya harus membawa kita mengerti. Dan saya ingin berbagi, pengertian mengerti itu adalah mengerti dan melakukan. Kalau mengerti, mengaku mengerti, tapi belum melakukan, itu berarti belum mengerti. Barang siapa mengaku mengerti bahwa orang itu sudah melakukan. Kita semua sudah tahu sebagai keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, yang dimaksud tanah yang baik, ya, maka benih itu akan jatuh di tanah yang baik, yaitu yang mengerti, yang sudah melakukan, maka benih itu akan tumbuh dan berbuah lipat kali ganda. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak berikan pengertian. Arti ibadah bukan dalam batasan waktu, bukan batasan ruang, bukan berada di tempat tertentu. Tetapi sebagaimana maksud dan tujuan awal dari arti ibadah yang saya sebut tadi, dimulai zaman Enos,
Mereka memanggil nama Tuhan. Pengertian yang berikut adalah sesungguhnya bangsa itu atau kita ini ketika mulai memanggil nama Tuhan, beribadah dengan urutan itu tadi, sesungguhnya kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu melindungi diri, yang tidak mampu mencukupi segala kebutuhan sendiri, yang tidak mampu menyelamatkan diri, yang tidak mampu kita naik, yang tidak mampu menghadapi segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Manusia menyadari kita manusia yang lemah. Ini penting. Karena dengan menyadari seperti itu, maka saya percaya sebagaimana Rasul Paulus memberikan pernyataan luar biasa. Dia sampai berkata bahwa justru dalam aku lemah, aku kuat. Aku lebih suka, aku lebih senang dalam kelemahanku. Karena pada saat aku lemah, aku kuat. Ketergantungan, sikap berserah total kepada Tuhan, itulah ibadah. Ibadah bukan ritual. Yang penting aku dari mana tadi? Dari gereja. Dari mana? Kenapa ke gereja? Ibadah. Kita betapa dangkal dan sempitnya memberikan arti ibadah karena hadir di gereja. Apalagi bagi pelayan Tuhan yang merasa sudah melayani, yang sudah merasa bahwa sudah memainkan musik atau pujian atau doa syafaat apapun juga, dimaksudkan oleh dirinya sebagai sudah beribadah. Padahal seperti yang saya katakan tadi adalah ibadah itu datang pada Tuhan, memanggil nama Tuhan, fokus kepada Tuhan, siap mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan untuk kita lakukan, untuk mengerti dan kita lakukan. Yang sekaligus saya ingin menyatakan bahwa sesungguhnya kita yang fokus menaruh harap kepada Tuhan, beribadah, memanggil nama Tuhan, kita menyadari bahwa karena kita lemah, maka saat itulah ibadah itu arti yang berikut, yang ketiga, siap menerima pemerintahan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka saudara, mari hari-hari ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan, supaya sungguh kita akan diberi kemampuan menghidupi kehidupan dalam normal yang baru, new normal, tatanan baru, apapun istilahnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.